Kata-kata. Kata-kata punya kaki dan rumah. Kata-kata akan mati. Kata-kata adalah perempuan hamil. Kita diami negeri yang dipikatnya. Kita kabur dalam potongannya. Kita menjelma lukisan dalam ufuknya sebagai ranting-ranting. Kita menjelma lukisan sebagai mata dan pandang. Kata-kata membuang kulitnya. Ia menemaniku pada suasana-suasana kota dan memasuki maqamat kata-kata. Lalu kita terbakar menjadi impian. Disinilah kita dikebumikan menjadi bangkai dunia ini. Kita terbagi-bagi. Setelahnya, lalu kita siapkan kobaran api kesucian yang terdalam. Kata-kata pergi ke dalam jeritan masa kecil. Berapa kali telah kita bawa langkah, kita leburkan perjuangan dengan kegilaan kita. Berlindung di balik gunung-gunungnya, kata-kata merangkul kesunyian. Lalu mati, kita bakar sapu tangan, lalu kita baca surah. Lalu kita penggal impian seperti domba. Di antara irama kata-kata juga huruf-huruf. Lalu kita menyatu dengannya dan tidur nyenyak di atasnya. Kita bangkit, kita mulai dan kembali. Dan jarak adalah kebangkitan kata-kata. Kata-kata adalah revolusi. Kita terluka, segala yang menghancurkan atau membangun kota. Kata-kata rindu dan busur yang kabur. Kata-kata yang pergi pada ranting-ranting. Kata-kata yang mati bersama impian di lain mata. Kata-kata batas yang jauh. Kata-kata senja yang naik turun. Kedatangan dalam akar dan hutannya adalah kata-kata. Aku saksikan mayat Al-Husain. Ia menangis dan pergi bersama para pengikutnya. Aku mati di dekapannya, lalu hidup kembali. Kukuburkan potongan-potongannya, lalu kunyalakan kata-kata yang baru datang. Adalah perjalanan yang suram, adalah langkah yang terang. Di zaman yang berlari kencang di wajah si lamban. Kata-kata adalah perahu dalam lautan yang tenggelam. Di antara kobaran api, kerancuan dan serulingnya yang terkubur di bawah tarian akar. Hingga ia berlalu, kemudian berlalu dan berlalu. Sebagai hujan yang mengigau, kemudian berlalu sebagai kobaran yang mengigau dan berlalu. Warna air. Warnamu warna air. Oh, tubuh kata-kata. Ketika air menjelma ragi, petir dan api. Air menyala jadi petir, jadi ragi, jadi api, bunga teratai. Bertanya tentang bantalku. Ia terlelap. Oh, sungai kata-kata, berangkatlah 2 hari bersamaku, 2 kali Jumat dalam ragi rahasia-rahasia, memungut lautan, menyingkap kerang, lalu kita hujani dengan yakut dan apinus. Kita tahu sihir adalah jin hitam yang menolak untuk menyukai selain laut. Pergilah bersamaku, muncullah di sini, lalu menghilanglah di sana. Katakan kepadaku, sungai kalimat tentang sebuah kebetulan yang mati, kemudian menjadi awan merah, menghujani pulau yang kau berjalan dan terbang di sana. Dan tanyakan kepadaku, sungai kalimat, tentang bintang yang tertawan di antara jendela air.
yang dari bawah payudaranya kau bawa hari-hari akhirku. Dan tanyakan kepadaku, sungai kalimat, tentang batu yang memancar air, tentang ombak yang membawa pasir, tentang hewan-hewan mistik, tentang merpati yang terbuat dari cahaya. Turunlah bersamaku pada cengkraman kegelapan, pada kedalaman, pada zaman yang rusak. Hendaklah kalimat menjelma, puisi yang mengenakan wajah laut. Sebenarnya banyak sih kumpulan-kumpulan puisi yang di dalam buku Adonis ini. Itu ya, mana lagi ini? Ada yang bagus tentang nih, bentar. Ini temanya tuh 4 nyanyian untuk Taimur. Bukan. Cermin dan impian di zaman yang hancur. Judulnya Dahulu. Betapa banyak ku bawa batu dari puing-puing Samarkan. Ku culep batu menjadi tombak atau kalung untuk perempuan-perempuan dekat yang mencintaiku. Berapa kali ku tenun manusia menjadi tenda atau bantal. Hari ini judulnya. Zaman ini mengalir, zaman ini berlari seperti air, begitupun aku berlari. Semua sungai adalah pisau dalam diriku, dan malam adalah tombak. Kurasa matahari sedang telanjang. Ia terlelap di atas ranjangku seperti perempuan ketika dikatakan, telah kami penggal kepala. Cermin sang tiran. Tangkai demi tangkai, jangan pernah kalian tinggalkan tangkai, karena sesungguhnya yang dipetik ini adalah surga kita yang telah disiapkan. Adalah negeri kita di masa depan. Robek-robeklah hati sebelum dadamu. Cabutlah akar-akar, ubahlah tanah yang telah mereka kikis ini. Hapuslah zaman yang mengisahkan sejarah mereka. Hapuslah langit yang melengkung di atas mereka. Tangkai demi tangkai, agar bumi dikembalikan pada takdirnya. Tangkai demi tangkai. Peluru yang berputar itu dilumuri cairan peradaban. Peluru yang melubangi wajah fajar setiap kali pertunjukan ini diulang kembali adalah para hadirin. Mereka memperbarui dosis kehidupan. Mereka sangat giat tanpa tirai, tanpa naungan dan peristirahatan, pertunjukan sejarah dan aktor peradaban. Cermin seorang Al-Gojo. Pernahkah kau katakan kau seorang penyair? Dari mana asalmu? Kurasa kulitmu begitu lembut. Hai Al-Gojo, apakah kau mendengarku? Telah kuberikan kepala orang itu kepadamu. Ambillah, berikan kulit itu, dan awas jangan sampai tersentuh kulit lain. Ia amat berharga dan menggairahkan. Akan kujadikan kulitmu alasku, dan akan jadi kain beludruk paling indah. Apa pernah kau katakan kau seorang penyair? 2 penyair. Di antara gema dan suara ada 2 penyair. Yang satu berbicara seperti bulan pecah,
Yang satu lagi terdiam seperti anak kecil tidur sepanjang malam di hadapan gunung-gunung. Damaskus. Damaskus adalah kafilah bintang-bintang di atas sajadah hijau dan 2 puting yang terbuat dari bara dan jeruk. Damaskus adalah tubuh yang jatuh cinta di atas ranjangnya seperti pelangi, seperti bulan sabit. Atas nama air ia membuka botol hari-hari setiap hari. Ia berputar pada rotasi malam-malammu. Ia terjatuh pada gunung-gunung gairahmu sebagai korban dan pepohonan yang terlelap di sekitar kamarku. Wajahku buah apel dan cintaku bantal pulau. Andaikan ia datang, Damaskus, oh bulan malamku, oh ranjangku. Yang ini ya, cermin untuk Zaid bin Ali. Kuharap keberkahan dari apa yang tertulis di halaman khilafah. Ia terlukis seperti kuburan di telapak tangan Hisham. Kepalamu di antara mata pisau dan gagangnya yang pergi, sedang tubuh yang disalib itu bertaburan seperti suara dalam sungai. Tidak, pedang tak akan pernah bisa mengubahnya. Tidak, kematian tak akan pernah bisa mengubahnya. Kumiliki sebuah negeri dalam air, kecuali maut. Ia tak tahu apa-apa selain salib dan api. Ia tak tahu cara melipat jarak antara kita. Ia pun membuka jalan. Mata pisau telah membakar dai Zaid. Benderanya diturunkan setengah tiang. Angkatlah kembali, tutupi dan sembunyikan dari pandangan musuh. Di sini, di sini. Lipatlah ia dengan suara dan wajah, dengan rerumputan yang mereka sembunyikan. Dalam air pada hijaunya anak sungai, dan merekalah musuh kita. Mereka datang beberapa saat setelah ia tergantung, terbakar ia di atas air, bertaburan ia di atas air. Tubuh ini mendaki gunung abu, pergi seperti awan yang lembut, dan kepala adalah wahyu tentang api. Dari zaman gaib, pemberontakan dan kaum oposan yang dibacakan Al-Ghaza untuk khalifah. Sekian.